Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sulistiawati dengan nomor NIM 212000103 kelas 11A 11 dari program studi Administrasi Perkantoran. Yang terhormat, Ibu Sugiah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Perkantoran. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai organisasi perkantoran. Simak berikut ini videonya. Apa itu organisasi perkantoran? Organisasi perkantoran merupakan organisasi pada umumnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana, organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Organisasi memiliki banyak komponen, diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan, dan keadaan rasional dari semua anggota yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Slide berikutnya menjelaskan fungsi struktur organisasi. Fungsi struktur organisasi terdiri dari 3 macam. Yang pertama, menjelaskan kedudukan dari struktur organisasi, yaitu mudah melakukan koordinasi di setiap bagian dan fungsi orang yang dipercayakan dalam suatu organisasi. Yang kedua, berisi pembagian kerja, yaitu memudahkan pimpinan dalam monitoring dan pengawasan bawahan. Yang ketiga, menunjukkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari struktur organisasi, yaitu agar dapat mencapai sasaran maka diperlukannya tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Ciri-ciri organisasi perkantoran dibagi menjadi 5. Yang pertama, terdapat tujuan yang jelas. Tanpa adanya tujuan yang jelas, maka pelaksanaan tugas tidak mempunyai arah, dan dari tujuan yang jelas akan menentukan hasil yang maksimal. Yang kedua, tujuan organisasi dipahami seluruh anggota. Apabila anggota organisasi tidak tahu atau tidak paham terhadap tujuan organisasi, maka partisipasi anggota akan sulit diperoleh. Yang ketiga, tujuan organisasi harus dapat diterima oleh organisasi. Apabila organisasi tidak tahu atau kurang dapat diterima oleh anggota organisasi, maka rasa keterikatan anggota organisasi akan hilang, sehingga akibatnya organisasi sulit digerakkan. Yang keempat, pembagian tugas yang seimbang agar tidak menimbulkan frustasi. Dalam setiap organisasi terdapat struktur untuk melakukan pengorganisasian, pembagian tugas, wewenang maupun tanggung jawab yang harus dilakukan secara seimbang. Yang kelima, struktur organisasi disederhanakan sesuai dengan beban tugas yang ada. Semakin besar ruang lingkup organisasi, maka akan semakin kompleks pula pembagian tugas yang akan didapat. Slide berikutnya yaitu bentuk organisasi perkantoran, yaitu berdasarkan pola hubungan kerja serta alur, wewenang, dan tanggung jawab dibentuklah susunan dan hubungan antara komponen atau bagian dalam struktur organisasi perkantoran. Berikut contoh bentuk struktur organisasi garis atau lini. Organisasi garis atau lini hanya cocok digunakan perusahaan kecil dan masing-masing unit memegang wewenang dan tanggung jawab yang penuh. Berikut contoh bentuk struktur organisasi garis dan staf. Dalam organisasi garis dan staf memudahkan pengambilan keputusan yang tepat karena adanya staf ahli dan cocok digunakan untuk organisasi yang berkembang. Juga lebih mudah menerapkan the right man on the right place, mendapatkan sumber daya manusia sesuai kemampuan dan keahliannya. Berikut contoh bentuk struktur organisasi fungsional. Dalam organisasi fungsional, spesialisasi pegawai dapat dimanfaatkan lebih maksimal karena masing-masing fungsi dipegang oleh orang yang ahli dalam bidangnya dan pembagian tugas menjadi lebih jelas. Berikut contoh bentuk struktur organisasi divisional. Dalam organisasi divisional diterapkan pada sebuah perusahaan berskala menengah hingga perusahaan besar karena biasanya operasional yang dikeluarkan akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan struktur organisasi fungsional. Berikut contoh bentuk struktur organisasi matriks. Dalam organisasi matriks, struktur organisasi ini menyebabkan terjadinya sistem komando di mana seseorang karyawan diharuskan memberikan laporan kepada 2 orang pimpinan, yaitu pimpinan pada unit kerja divisional dan fungsional. Struktur organisasi matriks ini sangat cocok diterapkan pada perusahaan berskala besar hingga perusahaan tingkat multinasional karena kemampuannya mencapai tingkat koordinasi yang sangat diperlukan. Dari presentasi yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sebuah wadah atau sistem yang terdiri dari sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Namun jika dikaitkan dengan kegiatan kantor, maka organisasi perkantoran adalah suatu sistem yang terdiri dari kelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan.
tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan kantor seperti mengolah aktiva, mengolah informasi, dan lain sebagainya. Demikian presentasi yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.